tempat yang salah agar kita tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab tauhid dan kita masih pada bab ma jaa'a fir ruqa wat tamaim. Bab tentang dalil-dalil yang melarang jampi-jampi dan ajimat-ajimat, tangkal-tangkal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang keempat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi' radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ruwaifi', la'alla al-hayata satatulu bika, fa akhbirin nasa anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu." Kita sudah menjelaskan sebagian dari hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Ruwaifi', semoga umurmu panjang, maka beritahulah manusia-manusia bahwa barang siapa yang menggulung jenggotnya." Dan kita menjelaskan di pertemuan yang sebelumnya bahwa memelihara jenggot ini adalah wajib, karena banyak sekali perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara jenggot dan menipiskan atau menggunting kumis. Dan imam-imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, kemudian Al-Imam Ahmad, mereka semua mengatakan wajib memelihara jenggot. Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya mengatakan haram memotong jenggot. Ya. Kemudian ikhwani fi din, azakumullah, menggulung jenggot di sini ada beberapa maknanya. Di antara maknanya adalah ma yaf'alunahu fil harbi min fatliha wa 'aqdiha takabburan. Yang pertama, makna yang pertama yaitu yang mereka dahulu lakukan ketika terjadi peperangan. Mereka menggulungnya atau mengepangnya atau mengikatnya. Kenapa mereka melakukan demikian? Takabburan, karena sombong. Jadi sombong itu bukan hanya dengan pakaian, bukan hanya dengan rumah yang mewah atau mobil yang megah. Dahulu mereka juga sombong dengan apa? Jenggotnya. Makna yang kedua, makna mu'alajatus sya'r liyata'aqqad wa yataja'ad ala wajhi at-ta'nits wa at-tana'um. Makna yang kedua, jenggotnya dikeritingkan sehingga dia kelihatan berombak atau keriting. Ini untuk menampakkan kemewahan hidupnya. Dan sekarang ini ayolah banyak kita melihat orang-orang yang mengepangkan jenggotnya, kemudian di bawah diikat. Semua itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Dan kita dilarang meniru perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Subhanallah, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, mungkin 1400 tahun yang lalu atau lebih dari itu dilakukan oleh orang-orang sekarang, dan dianggap itu adalah sebagai suatu kemajuan. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Padahal itu sudah 1400 tahun yang lalu sudah dilakukan, dan itu dilarang oleh agama kita. Makna yang kedua, mereka mengeritingkan
jenggotnya supaya kelihatan berombak, dan mereka melakukan demikian untuk menampakkan kehidupan mereka yang mewah. Yang ketiga, al-muradu aqduha fi shalah ay kaffuha. Dan yang ketiga maknanya adalah yaitu mengikatnya ketika dia salat. Jadi semua yang makna yang tiga kita katakan ini, semua ini adalah dilarang. Kemudian larangan yang kedua di dalam hadis ini, au taqallada wataran, yaitu dia berkalung atau membuat kalung dari busur panah. Tujuannya adalah untuk menolak bala atau menghilangkan bala. Baik dia yang mengalungkan atau dikalungkan di binatangnya, ontanya, kudanya, keldainya, dikalungkan atau dibuatkan kalung dari busur panah, tujuannya untuk menolak bala atau menghilangkan bala, ini sama saja, dia masuk di dalam larangan ini. Kemudian larangan yang ketiga, awistanja biraji'i dabbatin aw 'azmin, atau dia beristinja, bersuci setelah buang air dengan kotoran binatang. Karena biasanya di negara Arab kotoran binatang itu seperti onta dan lain-lainnya, kalau sudah kering dia mengeras, ya, atau azmin, atau dia bersuci dengan tulang. Karena kita katakan tulang itu adalah apa? Makanannya siapa? Makanan bangsa jin. Ya, tulang yang sudah tidak ada dagingnya, bagi mereka tulang itu dia penuh dengan daging. Jadi ikhwani fiddin a'azzakumullah, lihat bagaimana sempurnanya agama kita. Sampai-sampai cara atau etika dalam buang air besar pun kita diajarkan. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya oleh seorang Yahudi, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Wahai Salman, apakah kalian telah diajarkan oleh nabi kalian sampai tata cara buang air besar? Faqala ajal. Salman mengatakan iya, sampai cara buang air besar aja kita diajarkan. Subhanallah ya ikhwah, masa cara buang air aja kita diajarkan, lalu cara salat kita tidak diajarkan? Mustahil. Kalau cara buang air besar aja kita diajarkan, masa cara berzikir kita tidak diajarkan? Kalau tata cara buang air aja, buang air besar kita diajarkan, masa mendirikan negara Islam kita tidak diajarkan? Tidak mungkin itu. Ya, jadi agama kita ini adalah agama yang sempurna. Sekecil itu kita diajarkan, apalagi masalah-masalah yang besar, mendirikan negara Islam, bagaimana cara mengangkat pemimpin, bagaimana cara berzikir, bagaimana cara buat perayaan-perayaan, semua itu sudah diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Salman mengatakan, ajal, iya kami telah diajarkan. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata li gha'itin aw bawlin. Kami dilarang menghadap ke kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Aw an nastanjiya bil yamin. Kami juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuci dengan tangan kanan. Aw an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar, atau bersuci kurang dari 3 batu.
Ya, jadi ditentukan batunya juga, berapa jumlah batu yang kita gunakan untuk beristinja juga ditentukan oleh agama kita. Ya, masa mendirikan negara Islam, masa mengangkat pemimpin, masa berzikir, masa buat perayaan, masa tata cara salat kita tidak diajarkan. Ya. Kenapa demikian ayolah ikhwah? Karena betapa banyaknya tata cara salat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Kalau kita tanyakan kenapa demikian, kan ini dia bagus ini. Ya, cara mereka berzikir tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kenapa begini, jawabannya seperti tadi, ini kan dia bagus. Ya, mau mendirikan negara Islam juga begitu. Diajarkan kita oleh Rasulullah SAW. Mau menasihati pemimpin yang zalim, bagaimana kita menasihatinya? Bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim? Kita diajarkan juga oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultan, falyakhudh biyadihi, wal yakhlu bihi, fa in qabila fadhak. Wa illa qad adda alladhi alaih." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, ulil amri, apakah dia pak camat, ataukah dia bupati, ataukah dia gubernur, maka kata Rasulullah SAW, falyakhlu bihi, falyakhudh biyadihi, pegang tangannya, kemudian berdua-duaan. Bukan demo. Tidak ada di dalam sejarah Islam itu demo, itu tidak ada. Fa in qabila fadhak. Kalau dia nerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak terima, faqad adda alladhi alaihi. Dia sudah menunaikan tugasnya, dia menasihat. Tugasnya menasihati. Dia tidak menerima nasihat, yaitu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di demo. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah. Ini menunjukkan bahwa agama kita agama yang sempurna. Kemudian Salman juga radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Au an nastanjiya bi raji'in au 'azmin." Kita juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristinja dengan kotoran binatang atau tulang-tulang. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 dosa ini, yang pertama menggulung jenggot, kedua membuat kalung atau berkalung dengan anak busur panah, atau bersuci dengan kotoran binatang atau tulang. Lalu setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, fa inna Muhammadan bari'an minhu, fa inna Muhammadan bari'un minhu. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini. La ilaha illallah. Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Ya, kemana dia akan minta syafaah nanti di hari kiamat? Ya, kepada siapa dia akan minta tolong nanti pada hari kiamat kalau Rasulullah SAW sudah berlepas diri darinya? Apakah pada saat itu jabatannya akan menolongnya? Mustahil. Apakah ibu bapaknya akan menolongnya? Tidak mungkin. Ya, apakah kebangsawanannya pada saat itu akan berguna? Tidak mungkin dia akan berguna. Ya, jadi ikhwani fiddin a'azzakumullah, jauhkanlah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah SAW, agar kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jadi 3 perbuatan ini merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang penuh dengan kasih sayang. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diselamatkan. Kalau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas dari umatnya, dari salah seorang dari umatnya atau dari sebagian umatnya, maka itu tentunya umatnya itu telah melakukan sesuatu
dosa yang sangat besar sehingga Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Lalu kata Syekh, al-ma'na al-ijmali lil hadith. Makna hadith ini secara ringkas, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna as-sahabiyya sayatulu umruhu hatta yudrika unasan yukhalifuna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sahabat ini bahwa umurnya akan panjang dan dia akan bertemu dengan orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini meninggal dunia pada tahun 56 Hijriyah. Ya. Kalau sekarang sudah berapa tahun jadinya nih? Ya, 1400-an. Ya. Kalau dia hidup di zaman kita, apa yang dia katakan ini, sahabat ini? Jadi, Nabi mengabarkan kepadanya bahwa umurnya akan panjang dan dia akan bertemu dengan orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwani fi din azzakumullah, Anas bin Malik suatu hari dia pulang ke rumahnya dalam keadaan menangis. Ditanya dia oleh istrinya, "Ma yubkik?" Apa yang membuat menangis wahai Anas? Anas merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibunya dari sejak dia kecil dia bawa Anas ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebagaimana kita ketahui begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah waktu dia hijrah, pembesar-pembesar kota Madinah ini datang membawakan hadiah, membawakan makanan, membawakan korma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ibunya Anas dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya orang di Madinah ini rata-rata telah memberimu hadiah, tapi saya orang tidak punya. Ya, ambil anak saya ini, bawa anak saya ini, biar dia menjadi pembantumu." Jadi dari sejak kecil dia telah membantu di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambilkan air untuk Rasulullah apabila dia berwudu, dia mengambilkan tongkatnya, dia mengambilkan sandalnya dan seterusnya. Suatu hari dia menangis, pulang dari masjid menangis. Ditanya oleh istrinya, "Apa yang membuatmu menangis?" Apa kata Anas? Dia mengatakan, "Wallahi ma a'lamu min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa annahum yusallun wa hadhihi as-salat qad ghayyirat." Demi Allah, saya tidak tahu sesuatu yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali salat ini. Coba. Ini seorang sahabat mengatakan demikian. Kecuali salat ini yang ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, sampai zamannya dia. Salat ini, dan salat ini sudah berubah katanya. Anas mengatakan demikian. Ya, sekitar 1400 tahun yang lalu dia sudah mengatakan, dan waqad ghayyirat, salat ini sudah berubah. Apa maksudnya berubah? Sudah tidak sesuai dengan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Anas bin Malik dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia masuk ke masjid-masjid yang ada di zaman kita sekarang ini, pasti dia akan bertanya, ini umat Muhammad atau umatnya siapa ini? Ya, la ilaha illallah. Jadi sahabat ini umurnya panjang dan dia bertemu dengan orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil liha alladhi huwa tawfiruha wa ikramuha ila al-abathi biha ala wajhin yatashabbahuna fihi bil aajim atau bi ahli at-taraf wal muyu'ah. Di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dirubah adalah yang berkaitan dengan jenggot. Ya, di mana seharusnya jenggot ini dipelihara, ya, dipanjangkan dan dimuliakan. Maksudnya dimuliakan di sini ya ikhwah, disisir, dirapikan. Ilal abath. Namun sunnah Nabi ini sudah menjadi main-mainan, tidak ada lagi harganya. Kalau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kita jadikan dia main-mainan, sudah tidak ada harganya lagi. Ya,
bagaimana kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, jangan menganggap ini adalah hal yang enteng. Ini hal yang sangat besar. Coba antum lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbuka puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra." Kemudian apa? "Wa akharus sahur." Umatku ini senantiasa berada dalam kebaikan. Artinya dia akan terus menerus baik apabila mereka melakukan dua hal. Apa itu? Ma'ajjalul fitra, selama mereka segera berbuka, dan menunda makan apa? Makan sahur. Kan ini sangat sederhana. Segera berbuka puasa, begitu tenggelam matahari berbuka langsung, dan makan sahurnya ditunda. Ya. Tapi ikhwani fid din azzakumullah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah tanda bahwa umat saya ini akan terus-menerus dalam kebaikan? Kenapa demikian? Karena orang yang segera berbuka dan mengakhiri makan sahurnya, dia melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila umat ini, suatu kaum, seseorang melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan senantiasa dalam kebaikan. Dia hidup dalam kebaikan, dan dia mati dalam kebaikan, dan dia akan dibangkitkan juga di dalam kebaikan. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, jangan mengatakan, sekarang banyak sekali orang-orang yang mengatakan arwah Wahabi ini enggak ada lain pengajiannya. Ya, jenggot dan seterusnya. Nas'alullah salamal afiyah. Padahal ikhwani fillah azakumullah, ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para nabi. Kalau ini sudah kita remehkan, kita entengkan, maka yang lain-lainnya kita akan entengkan nanti. Kalau kita sudah entengkan ini, maka kehinaan itu pasti akan datang. Ya, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad taraktu fikum amrayn." Aku telah meninggalkan kepada kalian dua pusaka, dua perkara. Lan tadillu. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah. Salah satu di antara sunnah Rasulullah apa? Pelihara jenggot. Ya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, karena kita ini sudah pemikiran-pemikiran orang-orang kafir ini sudah masuk di kepala kita, sehingga kita lebih senang sunnahnya orang kafir, caranya orang kafir, daripada cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ala wajhin yatashabbahuna fihi bil ajib. Ya, mereka mempermainkan jenggot mereka seperti orang-orang ajam, orang-orang non muslim, orang-orang non Arab. Au bi ahli taraf, atau mereka mempermainkan jenggot mereka seperti orang-orang yang apa? Yang hidupnya mewah, dipelintir, kemudian disemir kuning, hijau, merah, dan yang lain-lainnya. Nas'alullah salamul afiyah. Ya, macam-macam rupanya. Bahkan dikasih semprotan yang keras ini, Iya. Kemudian di kiri kanan kan, kemudian disemprot. Ya, siapa ditiru katanya Viking. Ya, pasukan-pasukan yang menghancurkan negara Islam itu. Itu yang mereka tiru. Au yukhilluna bi'aqidat at-tauhid. Atau mereka ini, dosa yang kedua maksudnya, mereka merusak aqidat at-tauhid, yaitu dengan cara fayalbasuna al-qala'ida aw yulbisunaha dawabbahum yastadfi'una bihal mahdhur. Mereka memakai kalung-kalung yang terbuat dari busur panah, atau mereka mengalungkan kepada binatang-binatang mereka. Kalau sekarang bukan di binatang, di mobil, di motor, ya, ditaruh benang-benang atau ditaruh batu-batu untuk menolak bala. Ya, dan semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perbuatan-perbuatan syirik.
Bisa jadi dia merupakan syirik akbar, syirik yang besar yang membuat seseorang keluar dari Islam, atau dia merupakan syirik kecil yang merupakan dosa yang sangat besar. Dia tidak keluar dari Islam, namun dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Aw yartakibuna ma naha anhu nabiyuhum minal istijmari birawthid dawabi wal 'idham. Atau mereka ini adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh nabinya, yaitu mereka bersuci dengan kotoran binatang atau tulang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. Lalu Nabi berpesan kepada sahabat ini untuk menyampaikan kepada manusia-manusia bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, kira-kira antum sekarang sudah dengar hadis ini ayo ikhwah? Sudah dengar? Jadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua di sini untuk apa? Untuk apa? Untuk disampaikan. Wasiat lo ini bukan main-main ini. Wasiat itu boleh dilanggar apa enggak? Enggak boleh dilanggar wasiat itu. Nah, ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ruwaifi'. Ya, dan wasiat itu kita bacakan kepada antum. Sekarang kewajiban antum sampaikan. Berani apa enggak? Berani apa enggak ayo ikhwah? Enggak ada yang berani? Sekedar menyampaikan aja antum enggak berani. Ini sebelah sini banyak yang muda-muda, di sini banyak yang tua-tua. Ini muda-muda dulu kita tanya. Kira-kira berani antum menyampaikan apa enggak? Alhamdulillah. Jangan bilang berani, ini masjid ini. Ya. Antum mengatakan berani padahal antum tidak berani di masjid, ini berarti berbohong antum. Ya. Ya ikhwan fillah azakumullah. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita sampaikan bahwa barang siapa yang melakukan salah satu di antara 3 perbuatan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Lalu ikhwani fi din azakumullah, apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah hadis ini merupakan alamun min a'lamin nubuwah. Tanda-tanda kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ruwaifi' ini talat hayatuhu ila sanati 56. Karena Ruwaifi' ini diperpanjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tahun 56 Hijriyah. Ya, dia punya jasa besar untuk menaklukkan beberapa kota di Afrika di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW terbukti kebenarannya bahwa Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umurnya. Kemudian yang kedua, wujubu ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu. Kewajiban mengabarkan kepada manusia-manusia apa yang diperintah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib mereka kerjakan dan apa yang wajib mereka tinggalkan, ini wajib kita sampaikan. Dan tidak boleh kita simpan dia ayo ikhwah. Pengajian yang antum dengarkan pada malam ini, kita semua berkewajiban untuk menyampaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ballighu anni walau ayah, sampaikan tentangku walaupun sepatah ayat. Sampaikan saja. Ya, mereka terima alhamdulillah. Tidak mereka terima itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan liyuballighish syahidul ghaiba. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah orang yang hadir. Sekarang antum semua yang hadir di sini ini, ya, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini kewajiban antum semua. Ya, karena ingat ayo ikhwah, kita semua akan ditanya oleh Allah, termasuk antum ini semua akan ditanya nanti oleh Allah. Salah satu pertanyaan yang akan ditanya nanti oleh Allah yaitu wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, diapakan ilmunya itu. Ya, malam Ahad pengajian itu tanggal sekian tahun sekian, kamu dengar pengajian isinya ini. Kenapa kamu tidak sampaikan? Enggak ngerti saya. Enggak ada alasan mengatakan tidak ngerti. Kenapa tidak bertanya? Saya ngantuk, kenapa harus ngantuk? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan laqad a'dzarallahu ila mri'in akharahu ila 60 sanah. Allah tidak akan menerima alasan seseorang apabila dia telah diberikan umur 60 tahun, tidak ada lagi alasan mengatakan saya tidak mengerti waktu itu, saya tidak faham, saya tidak tahu, saya tidak bisa. Semua itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak mengerti ya bertanya. Ya, kalau tidak tahu ya bertanya. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini kewajiban yang sudah dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada antum di malam ini untuk disampaikan. Saya sudah sampaikan kepada antum. Sekarang antum bagaimana ini? Antum mau menyampaikan, selamat antum. Antum tidak sampaikan, maka nanti kita akan bertemu di hadapan Allah dan saya akan mengatakan, ya Allah sudah saya sampaikan kepada mereka, namun mereka tidak mau menyampaikan. Apa yang antum akan katakan nanti? Apa kira-kira yang antum akan katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saya akan bertemu dengan Allah, antum juga akan bertemu dengan Allah. Ya, dan kita akan ditanya. Kemudian, ikhwani fiddin a'azakumullah, di dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan artinya tidak mau disampaikan. Ya, ma anzalna minal bayyinati wal huda, yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia-manusia di dalam Al-Quran. Ya, sekarang ini sudah jelas bagi antum dan sudah sampai kepada antum semua. Apa balasannya orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka itu dilaknat oleh Allah. Bukan hanya dilaknat oleh Allah, tapi juga wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang bisa melaknat. Kenapa sampai dia dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang bisa melaknat? Karena ikhwani fiddin azakumullah, dengan menyembunyikan keterangan dan petunjuk ini, berarti orang-orang akan senantiasa terus-menerus berada dalam kesalahan dan kesesatan. Dia tega membiarkan orang dalam kesalahan, dalam kesesatan, tidak mau disampaikan kepada mereka. Ya, sehingga mereka hidup dalam kesalahan, mati dalam kesalahan. Nas'alullah salaman afiyah. Gara-gara si fulan dan fulan ini tidak mau menyampaikan, maka wajarlah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang bisa melaknat. Bagaimana sikap antum kira-kira? Bagaimana? Ngeri loh ini. Ya, ngeri sekali ini. Batu, pohon, apa saja yang bisa melaknat, dia akan melaknat. Apa arti?
melaknat itu artinya dia mendoakan kita supaya kita dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, diusir dan dijauhkan dari rahmatnya. Karena di dalam bahasa Arab la'ana itu artinya at-tardu wal ib'adu an rahmatillah, terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. La ilaha illallah. Ya, kita menanam pohon mangga di rumah, kita menanam pohon duren, menanam pohon ini, ya, ternyata pohon yang kita siram setiap hari, jangan-jangan dia melaknat kita juga. Gara-gara apa? Gara-gara tidak menyampaikan yang hak ini. Kemudian faedah yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah wa i'fa'iha wa tahrimil 'abathi biha bihalqin aw qassin aw 'aqdin aw taj'idin aw ghairi dhalik. Yang ketiga, disyariatkan untuk kita memuliakan jenggot, ya, memperbaiki kondisinya, ya, dikasih minyak rambut atau apa istilahnya ini, dirapikan atau dengan disampo dengan apa saja, ya. Kemudian wa tahrimil abath, dan tidak boleh mempermainkannya dengan cara mencukurnya atau mengguntingnya atau mengikatnya atau mengkeritingkannya atau mengikat-ngikatnya atau dikeras pakai disemprot sehingga dia keras. Semua itu dilarang oleh agama kita. Kemudian yang keempat, tahrimu ittikhadil qiladati lidaf'il mahdhur wa annahu syirk. Diharamkan membuat kalung. Jadi di sini disebut kalung yang terbuat dari busur panah. Namun dengan apa saja, jika niatnya adalah untuk menolak bala atau mengangkat bala, semua itu adalah haram. Ya, karena kalung itu adalah perhiasan. Namun jika niatnya adalah untuk menghilangkan bala atau mendatangkan kebaikan atau yang lain-lainnya, maka itu adalah dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kalung ini sebagai sebab untuk terhindar dari kejelekan-kejelekan atau sebab untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan jika meyakini bahwa kalung itu bisa mendatangkan kebaikan, ya, atau bisa menolak mudarat, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik yang besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian yang kelima, cepat-cepat. Yang kelima adalah tahrimul istinja' birrawth wal 'azm. Haram beristinja, bersuci dengan kotoran binatang atau tulang. Kemudian yang keenam, yang terakhir, anna hadhil jara'ima al-madhkurata minal kabair. Perbuatan-perbuatan yang jelek ini semuanya adalah termasuk dosa-dosa besar. Ini semuanya adalah dosa-dosa besar. Ayyuhal ikhwah, jangan sampai kita mati dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar. Dikhawatirkan orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar itu dia mati di atas su'ul khatimah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.